Halo pengangguran pecinta film dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Dalam kesempatan kali ini saya Bom akan merangkum sebuah film yang dirilis tahun 1979 dan disutradarai oleh Walter Hill. Tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung masuk ke alur ceritanya saja. Pasang headset, angkat jemuran, nyalakan sebat, kencangkan cangcut, beli cemilan. Selamat menonton dan enjoy watch this. Kisah akan berfokus pada segerombolan pemuda tersesat cabang Coney Island, New York, yang dimana geng ini sangat disegani dan sangat dihormati oleh geng-geng lain sehingga membuat sebagian geng merasa iri dan benci pada mereka. Singkat cerita, kita akan melihat segerombolan geng lain yang sedang akan menuju ke Central Park untuk mendatangi undangan dari geng terbesar di New York yang bernama The Rips. Lalu si Ajax dan si Cleon pun terlibat percakapan yang nampak sangat serius. Lalu si Cleon pun mengatakan hal yang sarkas. Scene pun berpindah ke Central Park yang dimana kita akan melihat seluruh geng di dalam kota New York sudah berkumpul dan bersatu di sana. Lalu mereka pun mendengarkan pidato dari ketua geng The Rips yang konon katanya the one and only yang bernama Cyrus. Can you count, suckers? Dan si Cyrus pun nampak terpaksa harus berpidato di depan orang-orang yang tidak bisa berhitung. I say the future is ours. If you can count. Lalu semua geng pun melakukan tindakan kondusif dengan tidak membawa senjata atau bedil di tubuhnya dengan tujuan untuk tidak saling membunuh antar geng lain. We've got the Moon Runners right by the Van Cortlandt Rangers. Nobody is wasting nobody. Lalu si Cyrus pun mengutarakan niatnya untuk mengajak seluruh geng di dalam kota agar bersatu untuk kemudian melawan polisi yang ada di dalam kota tersebut. Now there ain't but 20,000 police in the whole town. Can you dig it? Can you dig it? Can you dig it? Lalu saat semua orang sedang bersorak bergembira ria, tiba-tiba yap, si Cyrus pun ditembak hingga tewas di tempat oleh pemimpin geng Rogue West yang bernama Luther. Lalu saat si Bagong Luther ini menodongkan pistol kepada si Fox, tiba-tiba lampu sorot pun menyala hingga membuatnya keseraban. Si Fox yang nampak ketakutan pun langsung lari dari tempat tersebut. Dengan tanpa rasa bersalah dengan benget watadosnya tersebut, si Luther pun langsung menuduh si Cleon dengan geng The Warrior sebagai pelaku utama dalam kejadian tersebut. Cleon yang sempat membantah pun terus dituduh dan terus-menerus dituduh oleh si Luther. Si Luther yang bersikeras pun terus menuduh Cleon untuk kemudian menjadikan anak buahnya sebagai saksi palsu dalam kejadian tersebut. Kemudian si Luther pun langsung melompati pagar untuk kemudian menyerang si Cleon.
diikuti dengan geng Rogues dan juga geng The Rips yang langsung memukuli si Cleon. Alhasil si Cleon pun babak belur lalu mati di tempat. Shin pun berpindah ke markas The Rips untuk kemudian memperlihatkan seluruh anggota geng The Rips dan wakil ketuanya yang sedang akan melangsungkan pidato. Si anjing loba pidatona ieu mah euy. Rips! Who are the warriors? There must be some word. I want them all. Lalu dengan sungut calangapnya tersebut si wakil ketua pun mengutarakan keinginannya agar seluruh geng di dalam kota menangkap The Warriors hidup-hidup. I want all the warriors. I want them alive if possible. If not, wasted. But I want them. Send the word. Shin pun kembali berpindah yang memperlihatkan seorang wanita dengan bibir seksinya sedang menyiarkan radio. All right now, for all you boppers out there in the big city, all you street people with an ear for the action, I've been asked to relay a request from the Gramercy Riffs. It's a special for the Warriors. That's that real live bunch from Coney, and I do mean the Warriors. Here's a hit with them in mind. Be looking good, Warriors. All the way back to Coney. You hear me, babies? Good. Real good. Adios. Shin pun kembali berpindah untuk kesekian kalinya yang memperlihatkan The Warrior sedang dikejar oleh geng yang bernama Turnbull ASC. Singkat cerita, The Warrior pun berhasil lolos dari kejaran geng Turnbull MC. Anjing bale lolna Adegan kembali berpindah ke warung Teh Yanti yang memperlihatkan si Luther dengan seluruh gengnya sedang nongkrong enak lalu memakan permen di sana. We're set all right. Somebody should pick their ass up. The Riff sent out the word. They want them alive. We don't. Soon as someone grabs them, the better. What's the matter? You afraid the Warriors are gonna shoot their mouths off before they get racked? Yeah, right, I'm worried. I just don't want the Riffs down on No my head. sweat. They're looking for the Warriors, remember? Teh Yanti pun langsung menagih uang permen yang telah dimakan oleh geng Rogues. Hey, what about the money you owe? Si Bagong Luther yang watados dan temperamen pun langsung melempar permen itu ke arah Teh Yanti untuk kemudian marah-marah kepada Teh Yanti. Adegan kembali berpindah yang memperlihatkan geng The Warrior sedang dihadang oleh geng Orpan untuk kemudian geng Orpan bertindak tidak senonoh kepada geng The Warrior. Maybe you ought to show me your invitation. How do you figure? Tak lama datanglah si Bohai untuk kemudian si Bohai pun meminta satu rompi dari geng The Warrior. Those vests are real nice. Lighten up, Mercy. Stop looking for trouble now. Should have slapped your mouth the minute you opened it. So who stopped you? I just want one vest. You can get another one, man. No chance. Lalu si Bohai pun mengadu domba mereka untuk kemudian si Bohai menyuruh ketua geng Orpen untuk meminta satu rompi dari mereka dengan cara paksa. Go as civilians, okay? You go as soldiers, I gotta come down on you. Now take off your colors. Hey, you hear me? Fuck you.
Setelah menerima penolakan dari geng The Warrior, geng Orphan pun langsung pergi dari tempat itu seperti pengecut. Emang sih geng Orphan mah cuma menang bacot doang gitu, gak ada nyalinya sama sekali. Lalu geng The Warrior juga memutuskan pergi dari tempat tersebut, meninggalkan si Bohai sendiri. Let's go. Lalu kita akan diperlihatkan dengan si Bohai untuk kemudian si Bohai pun mengikuti geng The Warrior dari belakang. Si Bohai pun nampak penasaran dengan geng The Warrior. Saat si Bohai tengah melihat-lihat, tiba-tiba muncullah si Ajax dari belakang. Lalu si Swan dan anggota geng The Warrior yang lain pun langsung muncul untuk kemudian menginterogasi si Bohai di tempat tersebut. Lalu si Swan pun bertanya kepada si Bohai apa mau dia sehingga berani-beraninya mengikuti geng The Warrior dari belakang. Okay, what do you got in mind? Well, maybe I'm looking for some real action. What about me? I got the big one. Swan pun langsung memegang pundak si Bohai untuk kemudian si Bohai memberikan kode kepadanya. Alas ya Swan menang banyak ya, waduh pedo. You gonna jump me? We ought to pull a train on you. You look like you might even like it. Tak lama muncullah geng Orphan yang ingin membalas rasa malu yang mereka dapatkan tadi. Si Swan yang nampak ingin menyentuh aset si Bohai pun tidak jadi untuk kemudian mengambil sedikit lamak dari samping kebat yang digunakan oleh si Bohai. Lalu si Swan pun menempelkan sedikit lamak tadi kepada bom molotov. Lalu si Swan pun melemparkan bom molotov tersebut ke arah mobil yang dekat dengan geng Orphan. Lalu geng The Warrior pun memutuskan lari untuk yang kesekian kalinya. Tak lama setelahnya mobil itu pun meledak yang membuat geng Orphan terlempar kocar-kacir kemana-mana. Kasihan anjing udah mau pengecut, harus teraniaya pula. Nasib. Lalu kita akan diperlihatkan dengan wanita yang memiliki bibir seksi yang tengah menyiarkan berita di radio. Dia memberitahukan kepada seluruh geng di dalam kota bahwa geng Orphan setelah gagal menghadang geng The Warrior. Okay, let's get down to it, boppers. We're gonna have to do better out there. Our friends just made it past one of the minor league teams. Remember, boppers, be looking good. Lalu kita akan diperlihatkan dengan geng Rogues yang tengah bersiap-siap untuk kemudian mencari geng The Warrior mengikuti geng-geng yang lain. Anjing watados banget sih. Tangkurak. How come you're so happy about this? I'm having a good time. Lalu si Luther pun langsung menginstruksikan kepada anak buahnya untuk langsung pergi dari tempat tersebut sembari memukul perut anak buahnya yang lain. Let's go! Scene pun kembali berpindah yang memperlihatkan seluruh anggota geng The Warrior beserta si Bohai sedang berada di dalam kereta untuk kemudian ada polisi yang menyegatnya. Si Ajax yang tengil pun sempat-sempatnya selebrasi untuk kemudian dikejar oleh salah satu polisi lalu menendangnya hingga terkapar tak berdaya. Lalu kita akan diperlihatkan dengan aksi kejar-kejaran dari geng The Warrior dengan polisi yang membuat hidup geng The Warrior amat sangat melelahkan. Si Bohai dan si Fox yang terpisah dari kelompok pun seketika dikejutkan oleh polisi yang menghadang mereka untuk kemudian si Fox pun langsung bergulat dengan polisi tersebut. Oh, shit! Run! Just get out of here! Move! God damn you!
Tak lama muncullah kereta api untuk kemudian si polisi pun melemparkan si Fox ke rel kereta api tersebut hingga membuatnya tewas seketika. Kasihan anjing, sumpah. Miris, mana masih muda gitu kan. Lalu kita akan diperlihatkan dengan anggota geng The Warriors yang lain untuk kemudian mereka berhasil kabur dari tempat tersebut. Union Square! Union Square! What about the others? We gotta go, man. We gotta go! Keep up! Keep up! Adegan kembali berpindah yang memperlihatkan si Swan, si Ajak, si Snow, dan si Cowboy sedang dicegat oleh geng yang bernama Baseball Purist. Lalu geng The Warriors pun memutuskan lari untuk yang kesekian kalinya. Maybe we better take off. Yeah, right. Diikuti dengan geng The Baseball Purist, geng The Warriors pun mati-matian untuk lari dari kejaran tersebut. Geng The Warriors pun memutuskan membagi timnya menjadi dua kelompok sehingga mereka harus menghadapi geng The Baseball Purist dengan secara terpisah. Singkat cerita, Snow dan Swan pun berhasil melumpuhkan sebagian dari geng The Baseball Purist. Lalu kita akan diperlihatkan dengan si Cowboy dan si Ajax yang tengah berlari untuk kemudian berhenti karena kelelahan. You sure? Yes, I'm sure. Good. I'm sick of running from these whips. Cerita si Cowboy dan si Ajax pun terpaksa menghadapi mereka untuk kemudian si Cowboy pun dipukul jatuh oleh The Baseball Purist. Singkat cerita, si Ajax yang berhasil melumpuhkan satu dari mereka pun mengancam akan memasukkan tongkat baseball ke dalam bowl orang yang tengah menghadapinya. I'll shove that bat up your ass and turn you into a popsicle. Pertarungan pun tak sempat terelakkan lagi untuk kemudian si Ajax pun memenangkan pertarungan tersebut. Tak lama muncullah si Snow dan si Swan untuk kemudian mereka langsung menyerang geng The Baseball Purist untuk melumpuhkan musuh-musuh mereka. Pertarungan pun dimenangkan oleh geng The Warrior yang memperlihatkan semua anggota geng The Purist terkapar tak berdaya. Lalu kita akan diperlihatkan dengan sisa geng The Warrior yang lain, yaitu Vermin, ini orangnya, Rebrain, dan juga Coaches. We're just gonna have to sit and wait. They'll show up. Ooh, looks like something else showed up. Lalu mereka pun melihat segerombolan wanita pengencrot untuk kemudian mereka pun menghampirinya dan sedikit bermain-main. Alah, sia boy. Hey, hey, hey. Now look at what you find here in the big city. Hiya. Adegan kembali berpindah yang memperlihatkan 4 orang tadi dihadapkan dengan seorang polwan yang sedang menyamar dan duduk di taman sendirian. Si Ajak yang sangean pun kemudian memutuskan untuk menghampiri si polwan, lalu dia ditinggalkan oleh teman sepergengannya. I guess you don't know the parks ain't safe after dark. We ain't got time for this right now. We've got to get to Union Square. You go ahead if you want. I'm gonna get a little exercise. You never were very smart. Si Ajak yang sudah menghampiri si polwan pun tiba-tiba diberi kode oleh si polwan untuk menggrepe-grepe badannya. You wanna show me how you play with the chicks? Si Ajak yang sudah sangat tak terkendali yang membuatnya gugulitikan tak berdaya pun langsung menggrepe-grepe si polwan. Yeah. Show you how I play. Hey,
Lalu kita akan diperlihatkan dengan rekan-rekan si Ajak yang nampak sangat iba dan sangat peduli kepada si Ajak untuk kemudian berbalik lalu mengecek keadaan si Ajak. We better go back and look out for him. Saved my ass back there. I owe him. Okay, I'll go look for the others. Adegan kembali berpindah kepada si Ajak yang nampak si Ajak masih menggrepe-grepe si Polwan. Si Polwan yang sok sange dan sok keras yang kalau disetubuhi berderai air mata pun berhasil menjebak si Ajak. Your nights in the park are over for a while, honey. You're under arrest. Si Ajak yang tertegun dan nampak sangat terkejut pun dihina oleh si Polwan untuk mencium bolnya yang karemian. Hey lady, come on lady. Kiss my ass. Si Polwan pun langsung memanggil teman-teman polisinya untuk kemudian memukuli si Ajak. Come on lady. Si Ajak yang congkak dan nampak sangat percaya diri pun langsung menyerang salah satu polisi untuk kemudian dilumpuhkan oleh polisi satunya. Tak lama muncullah si Snow dan si Cowboy untuk kemudian mereka pun melihat Ajak yang dibekuk polisi. Adegan kembali berpindah yang memperlihatkan si Swan tengah dihampiri oleh si Bohai. Hey, wait! Where's the fox? Cup raptor. Lalu si Swan dan si Bohai pun lagi-lagi bertemu dengan polisi untuk kemudian polisi itu langsung mengejar mereka. Lalu di sini kita akan diperlihatkan dengan si Swan yang melemparkan tongkat baseballnya kepada polisi untuk kemudian si polisi itu pun terkapar lemas dengan kaki yang kesemutan. What's this for? Lalu kita akan melihat seluruh anggota geng The Warrior yang tersisa sudah berkumpul untuk kemudian mereka pun mempersenjatai diri mereka masing-masing. Lalu kita akan diperlihatkan dengan si Bagong Luther yang Watados dan Cengos pun tengah meledek The Warrior dengan suara sumbangnya yang sangat membagongkan. Anjing, gak tahu kenapa gua mau benci banget gitu sama karakter ini. Sumpah. Warriors, come out to play. Warriors, come out to play. Warriors, come out to play. Adegan kembali berpindah yang memperlihatkan geng The Warrior sedang akan menuju ke pantai untuk kemudian mereka akan menghadapi geng Rogue West di sana. Singkat cerita, geng The Warrior pun sudah berada di tepi pantai untuk kemudian berhadapan langsung dengan seluruh geng Rogue West. Lalu kita akan diperlihatkan dengan transisi dari geng The Warrior yang nampak sangat epik dengan gaya khas ala Jamet Kuproy. Lalu kemudian si Swan pun bertanya kepada si Luther apa alasan dia membunuh Cyrus dan kenapa dia memfitnah The Warrior, untuk kemudian si Luther pun menjawab dengan sangat tidak senonoh dan sangat membagongkan. When we see the ocean, we figure we're home. We're safe. This time you got it wrong. Why'd you do it? Why'd you waste Cyrus? No reason. I just like doing things like that. Setelah mendapatkan jawaban, si Swan pun langsung mengajak duel si Luther dan menyelesaikan ini sekarang juga. Let's do it. Me and you. One on one?
You're crazy. Si Bagong Luther yang pengecut pun langsung mengeluarkan bedilnya untuk kemudian dia langsung menodongkan kepada Swan dan anggota geng The Warrior yang lain. You're dead. Swan pun dengan sigap mengeluarkan pisaunya untuk kemudian dilempar lalu mengenai tangan si Luther. Si Swan yang berhasil mengalahkan si Luther lalu kemudian mengambil pisaunya kembali. Tak lama muncullah si wakil ketua dari geng The Rips yang bersungut labak beserta seluruh anak buahnya. Lalu The Rips pun langsung menghampiri The Warrior beserta si Luther yang tengah merintih kesakitan. Lalu si Swan pun bertanya kepada wakil ketua geng The Rips yang labak. You still looking for us? Dan di sini kita akan melihat dua pria yang sangat mendalami aktingnya walaupun hanya sebatas figuran. Dan si wakil ketua pun mengutarakan kebenarannya untuk kemudian mengatakan kami telah menemukan apa yang kami cari. Wow. We found what we're looking for. Si Luther yang merengek dan merintih menahan sakit pun membantah tuduhan dari wakil ketua geng The Rips. No. It wasn't us. It was them. The Warriors. Lalu, si wakil ketua geng The Rips pun memuji The Warrior. You Warriors are good. Real good. The best. The rest is ours. Lalu, si wakil ketua pun menyingraikan anak buahnya dan memberi jalan kepada geng The Warrior. Lalu, si Luther dan anak buahnya yang pengecut pun langsung dikeroyok di tempat itu hingga berakhir dengan amat sangat menyedihkan. Tamat, ending yang cukup menganjingkan. Ya, untuk keseluruhan alur cerita, film ini sangat bagus untuk ditonton. Tapi ingat, jangan pernah menonton di dekat anak, karena anak-anak bisa meniru apa saja yang mereka lihat dan mereka dengar. Jika kalian suka dengan video ini, please jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga bisa melihat video ini dengan enjoy dan santai. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, agar channel ini bisa monetisasi dan saya mendapat AdSense. Saya Bom Bom beserta jajaran Barudak Sagaranten Cornering mengucapkan adios. Daki selangkangan Thanos.